Halo, selamat malam. Unika Listianingsih, Evelyn Wijaya, Veto Indonesia, Leriko, Pisitra Pratama, Rindi PCI, Helen PEB, Dedi Fiarto, Koirun Nita, hi everyone, Eng Hung Lin, Astrid Situmorang, hi Cindy, Yuhu, Loki Wijaya, Heti Diana Christian Effendi, Wiono 6619, Joy 1828, Marvin Kusuma, Yuria. Dari mana semuanya? Boleh ditulis dong lokasinya kalian dari mana, garis miring umurnya berapa. Pengen tahu nih. Jadi audiens aku tuh siapa aja sih? Ji Wijaya 2, Ikhwan Firdana, Ervina Fair, halo. Astrid Situmorang, Roy Kesumampo, INDJNH, Unika Listianingsih, Hayati Liha. Harika Wira, Oki Wongso, Yudi Chow, Effendi Lim, Iwan Cahya, Bevi Lim, Eva Jadur, Eva Engsan, Teddy Polandre dari Qatar. Tenane loh, 27 tahun, bohong lah. Royke Sumampo, Lampung 49, Mujawid Nugroho, Jakarta. Malaysia Makidarias, Noval dari Bandung, Frankie. Yohanita Linawati, Lia, selalu laki, oh namanya bagus ya. Hayati Liha, Melina, Khususien, Akbar Yowantono, hai Papua. Oke. Hai everyone. Ada Pak Triawan, ouch. Pondok Indah 36 tahun, cie. 26 17. Oke. Ada yang nonton IG live aku sambil mix nonton live Piala Dunia. Kayak bakalan sepi, bodo amat lah. Pokoknya aku nge-live, aku seneng. Oke, teman-teman yang sambil nonton siaran bola ya, enjoy aja. Dan hari ini market value-nya sepi sekali, 9,2 triliun rupiah. Percaya nggak percaya sih ya, kalau lagi pesta bola memang volume perdagangan itu jauh lebih sepi teman-teman ya. Jadi kalau tonton nanya, ini kenapa sih marketnya tuh nunggu apa? Nunggu sentimen apa lagi? Kayaknya semua sentimen udah keluar ya. Ini pesta bola ini gitu. Nanti kalau pesta bolanya udah kelar, teman-teman tunggu deh 1-2 minggu ke depan bisa lebih aktif. Nah, jadi bakalan ada window dressing nggak sih? Ini pertanyaan $1 juta sebenarnya. Kalau aku lihat masih akan ada window dressing meskipun nggak banyak ya. Karena ini udah masuk November, jadi nanti mungkin di Desember itu yang naik saham-saham big cap perbankan dan juga blue chip yang selama ini masih stagnan seperti contohnya Astra dan TLKM. Oke, teman-teman. Ratnawa nanya, apakah tahun depan bisa terjadi resesi soalnya orang banyak berburu sukuk tabungan? Masa sih gara-gara orang berburu sukuk tabungan resesi? Enggak. Definisi resesi adalah pertumbuhan GDP itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau selama 6 bulan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pertumbuhan GDP kita masih positif, ya itu artinya masih belum resesi, masih oke, masih bertumbuh, meskipun bertumbuhnya agak-agak stagnan gitu. Albert Wijaya, kayaknya market nunggu bearish ya, karena saham-saham pergerakan IHSG lagi dipucuk. Percaya deh, ini pesta bola pengaruh teman-teman, sabar-sabar dulu ya. Jadi yang kita perhatikan saat ini bukan IHSG-nya bearish, tapi volume perdagangannya itu sangat kecil sekali ya. Jadi kecil, kenapa kecilnya? Ya kecilnya karena duitnya lagi ada sebagian duit yang ditarik gitu. Oke, kita akan mulai ya. Udah 1000 lebih yang nonton. Mungkin, hai Pak Budi Kaing. Mungkin gara-gara biasa aku sering telat, ini tadi on time jadi pada nggak nyangka, oh on time ya. Oke, mari kita lihat teman-teman, ini IHSG ya. IHSG kita sebenarnya masih aman-aman aja, nggak kemana-mana.
naik enggak, turun juga enggak. Kalau dibilang hari ini merah, ya merahnya karena merah di atas ya wajar gitu. Dan ini sempat kena resisten 7100, ini wajar-wajar aja. Besok bakal turun nggak? Iya bisa, kalau turun pun juga normal-normal aja sih, dia nggak kemana-mana. Nah yang bikin IHSG turun hari ini tuh sebenarnya dari sektor teknologi. Ya, jadi ada saham Arto yang turun 6,9%. Nah, di sini teman-teman perhatikan turunnya gimana nih? Arto masih bagus nggak nih pattern akumulasinya? Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini dia tuh jatuhnya pakai volume yang cuman kecil aja ya. Jadi jatuhnya kecil doang volumenya. Nah, jadi teman-teman perhatikan dia breakout volume tinggi, dia sideways dan jatuh volume kecil. Jadi teman-teman masih bisa wait and see. Kalau mau masuk Arto, tunggu di level 5275-an. Kalau candlenya panjang merah gini, dia masih bisa turun. Kemungkinan turun sampai 5275, abis itu bakalan mantul lagi. Jadi sabar-sabar ya buat kamu yang punya Arto, stop lossnya bisa nih diturunin di bawah 5275-an. Nah, jadi sekarang trennya masih memang masih sideways di bawah, cuman dia hari ini jatuh volumenya masih kecil kok ya. Jadi kesempatan untuk dia mantul sampai ke level 6950 dalam jangka pendek tuh masih ada teman-teman. Meskipun aku nggak ngerekomen untuk saham ini hold untuk jangka panjang. Nah kemudian saham Gojek Tokopedia, kita akan bikinin video YouTube-nya lengkap tentang Gojek Tokopedia. Dan kalau kita perhatikan laporan keuangannya sekilas untuk GoTo ini, dia masih rugi, tapi ruginya itu udah mendingan untuk Gojek Tokopedia ini. Jadi ruginya angka berapa ya? Sebentar, let me check untuk Gojek Tokopedia. Ya, rugi bersihnya secara tahunan saat ini mencapai 20,9 triliun rupiah. Ini sorry, di angka 15,8 triliun. Di angka 15,8 triliun di kuartal ketiga 2020. Lebih cek datanya 2021 rugi bersihnya. Ini datanya kebalik nih. Pokoknya sekarang ruginya membaik gitu aja deh ya. Angkanya angkanya membaik 43%. Gojek Tokopedia angkanya membaik 43%. Sebentar ya, let me cek datanya ya. Bentar ya. Nah, jadi Gojek Tokopedia memang masih rugi, tapi ruginya itu membaik 43% gitu. Terus kalau kita perhatikan GoTo ini dia ada pemangkasan biaya dari berbagai aspek sekitaran 800 miliar dan dia akan melakukan PHK karyawan 1.300 karyawan. Nah, terus PHK 1.300 karyawan ini dampaknya apa? Pastinya dampaknya ke depan untuk finansial GoTo ini bakalan jauh lebih baik. Untuk numbers selengkapnya saat ini udah ditulis di aplikasi mTrade ya. Jadi teman-teman tinggal download aja, tinggal cek risetnya atau artikelnya di situ gitu. Nah, sedangkan kalau untuk YouTube-nya kita baru mau buatin besok ya. Jadi sekarang teman-teman kalau mau tahu untuk data GoTo secara selengkapnya download aja aplikasi mTrade, ada di situ ya. Risetnya ada di situ. Jadi teman-teman kalau kita ngelihat PHK terhadap karyawan 1.300 karyawan di Gojek Tokopedia ini justru malah jadi satu sentimen yang positif. Kenapa? Karena ya jadi kerugiannya akan berkurang. Terus kalau ditanya apakah bisa jadi cuan, kayaknya masih jauh deh, masih jauh dari cuan. Ruginya masih sekitar belasan triliun rupiah. Jadi teman-teman perjalanan masih panjang untuk Gojek Tokopedia bisa menjadi cuan. Maka dari itu ya sekarang trading jangka pendek dulu aja untuk Gojek Tokopedia.
Oke, sekarang kita coba lihat saham yang lainnya dari sektor teknologi. Masih dari sektor teknologi kita akan update terus ya. Buat GoTo ini sebenarnya kalau di tahunan memang ruginya masih gede ya. Jadi masih belasan triliun rupiah, sekitaran 15-20 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun yang lalu itu. Sedangkan kalau bulanan, secara kuartalan 3 bulanan itu rugi bersih GoTo tuh turun 10,8% dari angka 7,6 triliun jadi 6,8 triliun ya. Jadi kuartal kemarin tuh 7,6 triliun ruginya, kuartal kali ini 6,8 triliun. Anyway, masih gede. Oke, teknikalnya kita lihat ya. Kita lihat teknikalnya masih di Gojek Tokopedia. Dia ada tanda-tanda reversal sebenarnya. Dia kayak gini nih sebenarnya ngebentuk pattern saucer. Oke, ini pattern saucer teman-teman, perhatikan di sini. Jangka pendek bakalan turun dikit, GoTo sampai ke level 200-an, dia bisa naik lagi. Dan turunnya volumenya juga masih normal. Jadi ini masih akumulasi. Kemudian kita mau lihat Bukalapak hari ini dia juga turun lumayan 3,8%, tapi volumenya kecil. Jadi ini normal correction aja sampai angka 290. Banyak nyangkuters yang udah mulai keluar. Terus kita lihat masih dari sektor digital, teknologi. Kita lihat SCMA ya. SCMA teman-teman di sini. Hari ini naik cuman keluar ekor panjang. Dan ini SCMA ada resisten di level 270 nih, lumayan banget. Dia bentuk double bottom gede sebenarnya, tapi 270 nih resistennya kuat banget. Jadi kalau saran aku sih jangan kejar masuk di sini sih besok ya. Karena hari ini gagal breakout. Tadi kita buy breakout terus gagal breakout. Cuman nggak apa-apa kalau yang hari ini udah beli, hold dulu aja. Besok jangan dikejar. Oke. Terus kita lihat di BBHI. Masih di sektor digital, bank digitalnya yang kita sempat bahas untuk saham BBHI ini cukup menarik karena ada pattern reversal. Cuma sekarang jadi sideways-nya kelamaan, aku kok jadi agak-agak nggak serak. Karena sideways-nya jadi ngebentuk, di sini ada satu ngebentuk puncak, di sini agak kurang enak nih. Nah, jadi teman-teman dia akan jadi bagus jika dia breakout dari 2570. Better tunggu breakout 2570 aja. Karena jika dia keluar satu candle lagi di sini, satu candle lagi aja. Ini dia patternnya jadi nggak bagus, BBHI ini jadi nggak bagus patternnya ya. Jadi teman-teman tunggu aja dulu kalau mau beli. Terus kemudian hari ini tadi sempat aktif ya, sempat candlenya hijau, jadi kita beli. Cuman kalau candlenya balik ke sini besok teman-teman candlenya turun, wait and see dulu. Oke, terus kemudian kita lihat BBYB. Masih dari sektor bank digital yang sebenarnya masih ada tanda-tanda akumulasi. Aku lebih suka BBHI daripada BBYB-nya karena kemarin ada buangan 2 hari. Iya, kemarin Jumat buangannya lumayan gede di sini. Oke, terus kita lihat MTEK. MTEK nih hari ini menarik sebenarnya. Dia pattern volumenya tuh ada pattern kayak gini nih, reverse. Nah, tadi juga candlenya sempat hijau, cuman jadi turun lagi di sore hari. Kalau ditanya kenapa, kalau aku perhatikan masih sih sentimennya masih ke pesta bola ini sih. Jadi duit tuh agak-agak keluar dari saham. Aku nggak tahu ya kalau yang retail gimana, yang di dalam negeri gimana. Tapi kalau yang di luar, pesta bola ini pengaruh banget gitu. Jadi maaf ya, apakah ada yang keluarin duit dari saham buat masuk ke industri judi bola, aku nggak ngerti. Tapi kenyataannya seperti itu. Kalau lagi ada pesta bola agak-agak sepi. Jadi mungkin di dalam negeri mungkin ada investor lokal yang ngikutin juga, saya nggak tahu gitu. Lebih probability-nya nebak bola tuh lebih gampang 50-50.
Karena pilihannya ya juga cuma dikit daripada nebak saham ya. Sebab saham tuh pilihannya saham banyak dan probability-nya ya teman-teman mesti ngelihat secara tren. Sebenarnya easy sih kalau ngelihat probability saham. Kalau breakout ya berarti probability naik lebih besar. Cuman di sini pilihannya banyak dan mungkin ya nggak tahu banyak yang keluarin duit dalam jangka pendek ini. Tapi ini benar-benar short term aja. Kapan sih kelar? Kapan kelarnya? Bolanya kapan kelar Pak, Bapak Ibu? Coba tolong diupdate di sini. Saya nggak ngikutin bola. Oke, mari kita lihat sekarang batu bara. Aku mau bahas batu bara. Hari ini batu bara tuh naik, teman-teman. Tapi naiknya batu bara hari ini tuh bakalan signifikan nggak sih sebenarnya? Oke nggak sih? Jadi Brasil apa Argentina? Nggak tahu. Nggak tahu. Desember ya. Kapan kelarnya? 18 Desember. Wow, lumayan bisa nggak ada window dressing deh. Belum tentu. Nanti kalau sahamnya udah murah banget, bisa jadi duitnya balik ke sini lagi. 1 bulan sideways gara-gara bola. Baiklah. Kita lihat teman-teman Adaro. Aku ke Adaro dulu ya. Ya, ini aduh coretanku. Mau nge-live sambil nonton bola. Ayo mari kita lihat Adaro. Adaro di sini naik tapi volume transaksinya kecil. Jadi aku masih ngerasa nggak enak. Ini naiknya kayak sementara aja, bisa turun lagi. Mari kita lihat Indica Energy. Sama, dia naik tapi volumenya mengecil dan dia kena resisten. Jadi kita nggak masuk ya. Jadi itu namanya divergen. Oke. Sama ya, ini juga ITMG naik volume kecil, terus kemudian kena resisten juga. Be very careful here, jangan buru-buru masuk ke batu bara. Kesimpulannya pertanyaan yang ada di story aku udah aku jawab ya. Tadi aku lempar pertanyaan di story aku tentang saham-saham batu bara. Jadi ini harganya naik tapi volumenya kecil. Jadi teman-teman be very careful ya. Oke. Bola larinya ke batu bara. Batu bara larinya ke bola. SFO 2021. Miss, saham saat ini susah diprediksi ya. Begitu naik terus besok turun, jadi bingung. Itu namanya trennya lagi sideways. Kalau lagi sideways memang bull dan bear itu seakan-akan imbang. Jadi aku kasih lihat sekali lagi ya. Kalau kamu merasa tren susah diprediksi, sebenarnya bukan diprediksi. Kata susah diprediksi itu sendiri sudah memprediksi, sudah mengantisipasi. Ini trennya sideways, bull dan bear seimbang. Ya, jadi sabar-sabar aja. Kita masih setia menemani M-Trade, masih trading kok. Aku coba cek. Let me check. Oh, hari ini kita nggak ada jualan. Hari ini kita adanya beli. Kita beli apa coba? Hari ini tadi ada beli ICBP dan Kalbe Pharma. Mari kita lihat ICBP kabarnya gimana. ICBP ini lucu. Dia suka naik dikala yang lain lagi diem-diem atau dikala yang lain lagi turun. Ya katanya kiper Iran tumbang ya wes, kita IG live-nya sambil santai aja ya guys ya. Sambil ngomongin bola. Adaro udah belum? Kata Agil wes, Adaro udah. Dia naik tapi volumenya kecil, jangan dulu. ICBP ini menarik ya. Jadi dia naik sempat waktu itu naik volume tinggi, sekarang sideways. Nah, sekarang nih dia lagi ngebentuk pattern bullish pennant. Bullish pennant ini sini ada segitiga, di sini ada tiangnya. Nah, jadi teman-teman pas konsolidasi volume transaksinya juga turun, mengecil dan it's very normal dan aku lihat ICBP masih akan bagus ke depan. Aku sendiri juga masih ngehold ICBP ya. Jadi kita tunggu breakout dari 9.900 bakalan cakep deh ICBP-nya. Aku udah kayak dagang apa aja ini. Mari kita lihat selain ICBP, kita lihat Kalbe Pharma. Udah kayak komentator bola belum nih? Komentator bola. Aku komentator saham aja, bukan komentator bola. Senegal apa Belanda? Orang ngerti.
Udah lama nggak denger aku live, kata Effendi. Waduh, baiklah. KB Pharma tadi breakoutnya cakep banget. Sore ternyata pada profit taking, mungkin duitnya dipakai buat bola. Tadi ada gempa juga, nggak ngefek sih. Breakoutnya cakep KB Pharma. Aku boleh gambar ini pattern super trader super trader yang bagus banget. Ada super trader di sini. Adakah super trader di sini? Jujur aku punya KB Pharma udah kejual guys. Ya ini breakout waktu itu dari stage satunya di sini. Ya aku kecilin chartnya biar kelihatan. Nah terus dia membentuk stage 2, masuk ke stage 2, ini membentuk base yang kedua, ini membentuk base yang ketiga. Terus hari ini dia breakout dari base yang ketiga. Silahkan di hold teman-teman yang punya modal bawah. Yang belum punya, kalau masuk di atas buat trading jangka pendek aja, karena dia udah di base yang ketiga dan udah mulai divergen. Jadi teman-teman kalau masuk di atas, tadi M-Trade ada masuk di atas, teman-teman hold untuk jangka pendek aja yang masuk di atas. Kita coba lihat M-Trade ada KB Pharma nggak ya? Yuk kita lihat yuk. KB Pharmanya, wih, yang jangka panjang udah cuan 50%-an. Punya aku malah udah kejual nih KB Pharmaku. Aku lupa ingat masih punya enggak. Seingat aku udah nggak punya, malah udah profit taking. Nah untuk M-Trade ini masih punya KB Pharma jangka panjang dan juga jangka pendeknya baru beli tadi. Ya jadi yang tadi masuk kita nggak suruh untuk jangka panjang karena udah agak-agak tinggi. Beneran jadi Putri Solo ngomongnya slow, biasa cepet. Iya, katanya disuruh alon-alon. Katanya disuruh alon-alon, pelan-pelan. Ya wes, tau aku alon-alon. Oke, terus kita mau ngelihat Indofood ya. Indofood ini temennya ICBP. Jadi aku ngelihat sektor consumer good ini masih bakalan bagus, tapi pelan-pelan. Buat kamu lama-lama ngebosenin, sabar ya. Makanya orang investasi saham tuh ujiannya kalau pas lagi marketnya sideways, bukan marketnya lagi turun. Kalau market turun mah kamu bisa manfaatin pantulan-pantulan tuh lebih cepat. Justru godaannya orang investasi saham pas lagi sideways gitu. Kalau misalkan sideways kamu bertahan, market turun kamu bertahan, dan kamu bisa bertahan bertahun-tahun, nah itu baru kamu bisa dibilang berhasil dalam trading dan investasi saham. Kondisi kayak gini teman-teman yang pamer cuan dikit, nanti pas kondisi bullish yang pamer cuan banyak. Kondisi sekarang ini kalau kamu bisa bukan pamer cuan, tapi kamu bertahan aja, itu udah sangat bagus ya. Jadi bertahan tuh kondisi gimana sih? Cuan tapi dikit-dikit, rugi juga mungkin dikit-dikit doang gitu. Dan sekarang ini sebenarnya aku bilang waktunya menabur apa? Menabur saham-saham yang sekarang kita dikasih kesempatan dia sideways dan diskon lagi gitu. Oke, market kayak gini katanya nggak enak buat trading. Nggak juga loh, market sideways kan TikTok ada peluang juga sebenarnya ya. Jadi ada sideways itu justru ada peluang. Ini teman-teman perhatikan Indofood di sini dia juga lagi sideways dan kita ngelihat bakalan breakout juga karena ini udah ada pattern bullish reversal gitu. Terus dan bakalan bisa mengikuti ICBP juga meskipun agak lambat. Dan kita ngelihat sektor consumer good ini bakalan bagus ke depan ya, bakalan oke, terutama jika inflasi terkendali. Inflasi naik sih, tetap naik tapi terkendali gitu loh. Jadi kalau inflasinya nggak naik itu nggak bagus juga, tapi kalau naiknya ketinggian itu nggak bagus juga gitu. Kalau inflasi nggak naik, ekonominya juga nggak bergerak. Oke, BBRI katanya PHP terus, sabar ya. Aku cek dulu ntar BBRI-nya gimana, tapi aku masih di sektor consumer good. Siapa yang sudah sempat beli Sido muncul? Katanya di market sekarang susah cuannya. Masa iya sih? Sido muncul, kalau teman-teman ada beli beberapa waktu yang lalu ya, di bulan nggak lama-lama deh, di Oktober kemarin, Oktober November, sekarang tuh kalian udah cuan loh.
kalau kalian udah beli waktu itu. Jadi buy on weakness di Sido Muncul. Sekarang pun pattern inverse head and shoulders-nya Sido Muncul ini masih bagus sekali. Dan buat jangka menengah panjang, it's still very beautiful for Sido Muncul ini, teman-teman. Still very beautiful for this. Untuk fundamentalnya juga masih oke. Jadi teman-teman yang mau investasi jangka panjang, kalau misalkan ngarep-ngarep diskon sampai 720, silahkan kalau mau ngantri. Tapi kalau berharap di bawah harga 700 itu kayaknya udah susah, karena 700 ini support yang sangat kuat sekali. Kita nunggu laporan keuangan dari Sido Muncul tahun ini ya, untuk semester terakhir, kuartal terakhir. Kalau misalkan nggak bagus pun turun kemungkinan sampai 700-an aja. Dan jika turun sampai 700, aku akan ngambil lagi. Karena aku punya Sido Muncul di sini juga belum terlalu banyak, sabar-sabar. Nah, jadi teman-teman, kalau dari sektor komoditi sendiri, teman-teman misalkan tadi tanya batubara, kita bilang jangan dulu nih, batubara naik volumenya kecil. Inco, Antam dan kawan-kawan juga singkat cerita sih sebenarnya ini Inco ya. Aku kasih lihat ya. Ada potensi pantulan jangka pendek untuk Inco. Gambarnya aku bersihin, terlalu banyak coretan di sini. Aku bersihin Inco, gambarnya terlalu banyak coretan di sini. Ya, sekarang dia lagi kena area support dan berpotensi mantul. Nah, untuk trading, Inco ini lebih menarik daripada sektor batubara ya. Ini lebih menarik daripada sektor batubara. Cuman kalau buat investasi, teman-teman masih punya consumer good, teman-teman masih ada saham consumer good sebelum dia jadi kemahalan kayak saham perbankan besar lainnya. Terus kita lihat dari saham metals yang lainnya kabarnya gimana. Sama seperti Inco, ini Antam udah mulai kena area support. Kapan hari dia jatuh dengan candle yang nggak bagus banget, tapi kemudian dia sekarang ketahan di area support 1950-an. Terus selain Antam, di sini kita juga mau lihat untuk saham TINS. Jadi ada potensi pantulan jangka pendek, tapi buat swing trading aja. Nah, jadi teman-teman, satu lagi nih untuk metalsnya MDKA. MDKA ini juga cakep, dia di area support. Tapi pilihan aku tetap untuk saat ini masih kita ngelihat di sektor consumer good nih. Consumer good ICBP ini cukup menarik. Terus kita lihat lagi pulp and paper gimana ya, yang laporan keuangannya kemarin sempat bagus banget, dia cuannya banyak, sempat tiba-tiba habis laporan keuangan keluar besoknya naik tinggi. Nah, ini INKP kabarnya gimana nih? Nih yang bilang gak ada kesempatan trading, sebenarnya ini bisa buat scalping. Cuman ya cepat banget tradingnya gitu. Nah, teman-teman, untuk INKP kita bisa watch untuk buy on weakness tuh sekitaran level 9.700-an. 9.700-an di sini, dan juga TKIM. Nah, INKP dan TKIM ini secara laporan keuangan memang naik ya, memang naik dan resultnya bagus banget, labanya tinggi dan income-nya juga naik, labanya tuh naik tinggi banget sampai lebih dari 100% gitu. Cuman aku mesti highlight agak hati-hati untuk tahun depan, belum tentu kayak gitu. Kita beli dan simpan untuk jangka menengah boleh, karena valuasinya juga masih ada upside, masih bisa naik sekitaran 6 bulan masih bisa. Tapi tahun depan tuh kita udah mulai siap profit taking, dan tidak bisa selalu berharap sama seperti tahun ini, karena harga pulpnya udah naik tinggi, tahun depan kemungkinan bisa turun. Oke. Jadi kesimpulannya TKIM, INKP, Inco bisa di watch buat buy on weakness, buat trading. Cuman kalau investasi kok kayaknya nggak dulu gitu. Joni Cuwong, apakah kalau masa sideways buy on breakout atau buy on weakness sering gagal? Kalau sideways lebih baik buy on weakness. Sedangkan kalau teman-teman takut gagal, takut breakout atau breakdownnya gagal, berarti beli sahamnya itu yang volume transaksi, frekuensi, likuiditas, bid overnya tuh jangan terlalu yang tipis-tipis banget. Jadi perusahaan yang ada fundamentalnya, kalau misalkan gagal breakout itu masih lebih aman. Kalian kalau misalkan telat cut loss itu juga masih lebih aman gitu.
Apaan Rapunzel? BBRI, oke, perbankan besar kita lupa update, padahal itu juga penting banget buat diupdate. Bahas window dressing, sabar-sabar, window dressing pesta bola ini loh yang bikin window dressingnya jadi telat ketunda. Mungkin kalau ada window dressing minggu ketiga, minggu keempat Desember kali ya. Aku sih kalau aku sih tetap di saham ya, aku nggak berpindah ke judi bola teman-teman. Aku tetap di saham, justru malah aku ngelihat kalau misalkan ada saham-saham yang turun ya itu jadi kesempatan buat aku. BBRI masih sideways aja, nggak kemana-mana, dan dia bergerak dalam range 4510 sampai 4690. Ya kita tunggu di support 4500-an buat teman-teman yang mau buy on weakness dan kepengen punya ini hold lamaan. Dan teman-teman BCA ini di area support 8550-an ya, supportnya di sini. Kalau mau nunggu di bawah bisa dapat di sini. Ya anyway, masih oke kok. Saham-saham ini masih oke. Dia nggak akan turun sampai yang jatuh yang gimana-gimana banget. Bank Mandiri sih kalau dapat di 9650 bakalan bagus banget nih ya, tapi ya belum tentu dikasih. Terus BBNI juga sama. Ini supportnya di level 4, di level 9000. Terus satu lagi selain 4 perbankan besar tuh kita lihat BNGA juga masih oke, sideways aja. Yosua bilang Telkom turun, mari kita lihat Telkom gimana. Enggak sih, hari ini dia doji aja sih, biasa-biasa aja. Jadi ini Telkom juga menarik kalau buat investasi, menarik, nyicil dikit-dikit menarik gitu. Cuman nawar sampai 3930 sampai 4 ribuan masih dikasih. BBRI udah bisa serok? Belum, tunggu lagi. Sehandaka Wibawa saham gak bisa cuan, masuk bola yang penting cari cuanin aja. Saham cuan lah, aku lebih milih di saham. Pokoknya sabar guys, sabar. Oke. Astra International kemarin last week kena support 6175, bagus banget buat buy on weakness. Berhubung 2 hari ini naiknya volumenya kecil, jadi kayaknya kalian masih bakalan bisa dapat kesempatan diskon di 6150, 6175 lagi untuk Astra International ini. Ya, sabar-sabar aja. Tekim udah tak bahas, MLPL buat trading aja, MLPL, MPPA buat trading aja. Sabar Toyo. Mau ngecek umur lagi dong. Sambil aku bahas saham, tulis umur kalian, gak boleh bohong. Gak boleh bohong. Yang jujur nanti portfolionya hijau. Bisa aja. Oke, MLPL gimana? MLPL kemarin tanggal 17 November dia ini yang aku sering bilang. Dia tuh sering kali kalau ngebentuk pattern, sering kali patternnya gagal. Ya, ini patternnya udah bagus-bagus, inverse, head and shoulders, breakoutnya gagal breakout. Jadi MLPL, MPPA tuh sering banget kayak gitu. Ya, ini teman-teman kalau bisa lihat sebelumnya, aku tarik lagi ke sini. Ini juga sama nih. Ada pattern inverse head and shoulders, ini failed juga. Nah, di sini juga sama nih. Jadi buat swing trading aja, pokoknya berani stop loss kencang. Misalkan ada buy breakout kemarin di 17 November turun, MLPL, MPA tuh harus tega cut loss. Kalau nggak tega cut loss, jangan trading saham ini. Sebenarnya bukan cuma MLPL, MPA, semua saham yang sering banyak keluar ekor. Ini volatility-nya tinggi gitu. Oke, terus ini teman-teman, anyway, hari ini juga volumenya turunnya kecil. MBPA masih bisa di watch 2 ini, cuman buat scalping aja. Apaan 14 tahun? 19. Bohong semuanya, bohong. Saya tahu kamu bohong. Saya juga masih kepala 3 kok. Saya masih kepala 3 dengan bangganya. Saya masih kepala 3, bener, saya nggak bohong. Oke, mari kita lihat CPO ada yang menarik. Tadi Mtrade ada masuk di salah satu saham CPO, DSNG. Kalau besok naik ya telat kalian ya. Ini kita lihat tadi mantul dari area support ya, kita trading aja jangka pendek untuk DSNG. Kita lihat CPO yang lain apa kabarnya. CPO yang lain
Ali jatuh dengan volume transaksi besar. Jadi be very careful here ya. Oke. Jadi ini jatuh dengan volume transaksi besar nih, naiknya juga masih kecil. Ali jangan dulu, malah di SNG lebih menarik. Jadi Ali kegedean, ukuran sahamnya susah buat tarikin saham ini naik, agak susah gitu. Jadi di SNG lebih gampang naiknya. Lu katanya blue chip bagus, katanya saham big caps bagus, tergantung sektornya. Kalau sektor perbankan tuh kayak nggak ada matinya big cap. Tapi kalau sektor komoditi musim-musiman. Gold, apa yang gold? TKIM belum dimunculin chartnya. Udah kok, tadi udah. Masa belum? Oh iya, TKIM belum. Jadi kalau mau beli lebih ke INKP aja. Hari ini TKIM-nya naik tinggi, kecuali besok dia dikasih diskon sekitaran 77 sampai 78 ya. Jadi ini naiknya juga volumenya kecil, better nunggu di INKP aja yang udah di bawah. ADMR gimana kabarnya? Sideways aja. Biasa-biasa aja ADMR. Kalau besok hijau mantul baru Mtrade mau beli. Kalau enggak ya enggak, biarin. IPCC hari ini ada scalping IPCC. Nah ini potensi trading. Jadi ada yang bilang wah marketnya kayak gini nggak ada potensi trading. Ada kok. Ini trading jangka pendek IPCC. Hari ini tadi lumayan signifikan geraknya, bisa sampai 660 sih. Tadi kita ada trading, beli, bisa sampai 660. Jadi bakalan profit taking jangka pendek. Mungkin sekitar area itu kalau dikasih lebih ya kita akan hold. Kalau candlenya masih breakout bagus, kita akan hold. Tapi jika 645 candlenya udah nggak bagus, kita akan jual. Jadi nggak harus di 660. 660 tuh dapat dari sini nih, dari high. Nih ya, kelihatan nggak? Dari high pada 31 Mei. Oke, karena kalian pada sibuk nonton bola, aku mau bahas bunga KPR bareng dengan Coach Tasya. Efeknya apa buat sektor properti? Nanti aku akan bahas properti abis ini ya. Jadi aku bahas dulu efek dari kenaikan KPR ini gimana bareng Coach Tasya, terus aku bahas saham-saham properti potensinya gimana. Tuh ada Pak Triawan lagi, masih nonton. Tenang saya. Halo Tasya, selamat malam. Selamat malam. Oke Tasya, kita mau bicara tentang bunga KPR naik gimana nih? Oke, bunga KPR nih naik emang karena ini ya pemicunya tuh suku bunga acuan. Sorry Tasya, kamu cakepnya kepotong nggak kelihatan. Jadi kameramu turunin dikit, terus kamunya mundur dikit biar kelihatan di sini. Iya. Oke, nah gitu dong. Iya. Cantiknya udah kelihatan. Oke, jadi kalau tentang suku bunga KPR ya, emang kan ada kenaikan karena suku bunga BI pas rapat kemarin kan juga naik lagi 50 basis poin gitu. Jadi ya ini memang jadi salah satu resiko yang nantinya bikin perlambatan di penjualan properti. Tapi ini salah satu resiko aja. Dan ternyata ada survei menarik kemarin dari BI juga. Kalau kenaikan suku bunga KPR itu resikonya malah lebih rendah dibandingin sama kenaikan harga bahan baku bangunan sama birokrasi perizinan gitu. Jadi ya dan menariknya lagi faktanya di penjualan properti untuk emiten-emiten properti kayak misal BSDE, Pewon, terus sama SMRA, mereka malah naik. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa cek ya datanya, ada di feed IG Mtrade kita tadi udah bikin. Nah, nanti bisa dicek aja dan ternyata kan malah naik. Berarti artinya kenaikan suku bunga KPR belum tentu berdampak ke penjualan emiten properti yang bakal melambat juga, tapi emang jadi salah satu resiko gitu. Dan upside lainnya kita bisa lihat juga kalau emiten properti itu mereka dapat pendapatan bukan cuma dari penjualan properti, mereka masih ada recurring income, terus mereka juga masih punya
ini ya dapat benefit dari LTV 100% yang artinya mereka masih bisa kasih DP 0%. Ya mungkin kalau dari kacamata kita yang sebagai konsumen, sebagai tips aja nih buat teman-teman, kalau ya emang kenaikan suku bunga KPR ini nanti akan menaikkan dari sisi angsuran ya, apalagi kalau yang udah ambil KPR dari beberapa tahun yang lalu pasti floating rate-nya akan naik gitu. Ya inilah yang jadi apa, ancang-ancang kita mungkin bisa lebih diperbanyak tuh dana daruratnya. Sama kalau misal kita melihat dari sisi banknya ya, kita ya harus lihat juga bank yang punya likuiditasnya bagus gitu. Dan bersyukurnya kalau bank-bank big caps kita itu likuiditas kan masih longgar ya. Jadi mereka tentunya bakal ada ya perhitungan yang inilah bagus lagi untuk nentuin suku bunga kredit mereka, apalagi kalau yang likuiditasnya longgar kayak BBCA itu mereka nggak akan terlalu buru-buru untuk naikin suku bunga, pastinya akan disesuaikan dengan konsumennya juga gitu, gimana dengan kemampuan bayarnya, kurang lebih seperti itu, Miss. Cakep deh. Sekarang kita lihat ya, BSDE gimana nih? Kalau menurut Tasya, BSDE gimana nih secara fundamental sebelum aku bahas secara teknikal? Oke, kalau secara fundamental BSDE ini bisa dibilang rajanya land bank ya. Dia tuh punya banyak pendapatannya tuh dari sisi penjualan properti gitu. Dan menariknya dari BSDE itu, dia kan masih dapat benefit dari insentif LTV 100%, artinya mereka bisa kasih DP 0% itu kan sampai akhir 2023. Jadi ya penjualan properti mereka ya diharapkan masih bisa atraktif. Dan menariknya lagi, properti yang dijual sama BSD itu nyasarnya ke targeting menengah ke atas. Jadi ya harapannya ketika ya masih ada risiko inflasi naik, tapi orang-orang yang punya pendapatan menengah ke atas itu nggak akan terlalu terdampak gitu. Jadi ya harapannya dari properti ini masih bisa cukup oke. Dan satu lagi valuasinya masih murah. Jadi ya potensial upside-nya dari situ. Okidoki. Aku bahas teknikalnya atau mau bahas saham yang lainnya dulu, SMRA atau P1 atau CTRA? Satu aja. Yang lain ntar dibahas di morning briefing. Oke, fundamentalnya P1 mungkin ya, Miss. Kalau tadi kan BSDE udah rajanya land bank. Nah, kalau P1 itu rajanya recurring income. Jadi, recurring income tuh teman-teman bisa tahu dari misalnya pendapatan sewa dari mall, terus mungkin dari hotel, atau mungkin dari tempat rekreasi kayak gitu. Jadi, P1 itu di Jogja juga dia udah akuisisi mall baru kan, yang tadinya Hartono Mall sekarang udah jadi Pakuwon Mall gitu. Jadi, memang kalau kita tahu COVID kan sekarang udah mereda, mobilitas udah normal, jadi ya harapannya pendapatan mereka dari recurring income bisa meningkat gitu. Kalau nggak salah per kuartal 3 kemarin pendapatan dari recurring income itu kontribusinya udah lebih dari 50% gitu. Jadi ya harusnya semakin banyak recurring income, pendapatan mereka akan lebih stabil, jadi itu kedepannya bisa bumper beban operasional juga. Jadi itu pastinya akan cukup bagus gitu. Cakep. Aku bahas teknikalnya BSDE ya. BSDE dikasih kesempatan kedua, ketiga loh guys. Siapa yang mau buat simpan BSDE ini setahun ke depan pasti cuan. Wih, pede amat sih. Ya kalau nggak cuan tinggal cut loss di bawah 890. Resikonya kecil kok. Aku balik ke BSDE ya. Aku balik ke BSDE. Resiko BSDE ini kalau beli saham BSDE jauh lebih kecil daripada ya, ini perhatikan. Dia kan support terkuat tuh 880 ya, 890-an ya. Sekarang dia udah di harga 900-an. Kalau nawar pelit banget itu di 895-an. Dan ini udah deket. Dan kalau mau simpan buat menengah panjang sih menarik sih untuk BSDE ini. Terus Pakuwon juga sama, ini dikasih kesempatan diskon lagi, bukan best price. Sebenarnya best price Pakuwon itu sekitaran level 420-an, itu di Februari 2022. Sekarang kita dikasih kesempatan dapat sekitaran 434 sampai 440-an, ya tunggu aja di area itu. Bagus buat jangka panjang, jangka menengah, dan kalau jangka pendek kita akan watch untuk BM Bigness juga. Apaan ini 2-0 malah nonton bola? Ya udah, berhubung kalian sibuk nonton bola, stay safe buat yang di Jakarta. Tadi katanya ada gempa gede dan aku cuma mau pesan buat teman-teman semuanya, aku kasih jempol buat kalian semua dan buat Coach Tasya juga dong pastinya, yang masih nonton Instagram live terus, yang masih semangat terus belajar, karena di saham itu kita butuh banget yang namanya konsistensi, sabar, dan sabar. Progres itu dikit demi dikit, kayak kalau kalian baca buku Atomic Habits, sehari naik 1% aja, maka setahun berarti naiknya 365% atau 37 kali lipat. Jadi semangat dengan progres kecilmu, perjalanan kemajuan kita
sebagai seorang trader saham itu bukan didapat ketika market lagi bullish aja. Kalau bullish semua orang cuan bisa. Tapi ketika lagi sideways, lagi bearish, kamu masih di sini dan kamu masih survive, kamu akan jadi trader yang berhasil. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam buat Stasia dan semuanya. Selamat malam, Miss.